Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Uncle Wira. Uncle kali ini kembali akan membahas SKB Cak dosen Kemendikbud untuk dimensi penalaran dan pemecahan masalah. Namun sebelumnya teman-teman bisa subscribe channel ini, like, share, and comment, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman senantiasa memperoleh informasi dari Uncle Wira. Nah, lagi-lagi Uncle kembali jelaskan bahwa penalaran dan pemecahan masalah itu adalah memiliki empat aspek ya model kita untuk menjawabnya. Yang pertama itu adalah aspek analytic thinking, kemudian bagaimana kita berpikir secara kreatif, kemudian bagaimana kita mampu berpikir secara kritis, dan bagaimana strategi kita di dalam menemukan informasi-informasi di dalam menarik sebuah kesimpulan berdasarkan wacana, tabel, ataupun grafik ya. Nah, empat poin ini di dimensi penalaran ini akan mengukur empat poin ini ya, komponen ini. Nah, oleh karena itu teman-teman harus senantiasa mengembangkan bagaimana kemampuan analitis teman-teman, bagaimana teman-teman bisa berpikir secara kreatif untuk menemukan secara cepat informasi yang ada di dalam soal, kemudian bagaimana teman-teman kritis dan jeli di dalam melihat informasi secara detail. Kemudian bagaimana strategi teman-teman supaya bisa menemukan kesimpulan yang pas, yang tepat berdasarkan informasi yang disajikan. Nah, sebagai informasi bahwa di dimensi penalaran dan pemecahan masalah ini adalah nanti akan terdiri dari 20 soal yang akan diukur dari teman-teman yang akan dilakukan secara cat ya, namun nanti akan tergabung dengan soal-soal lainnya ya. Gitu. Jadi di soalnya nanti itu bisa jadi ada 80 soal dari empat dimensi, masing-masing 20, 20 soal untuk penalaran dan pemecahan itu sendiri. Oke, langsung saja kita lihat bentuk soalnya ya. Oke, penalaan dan pemecahan. Bahan bakar yang digunakan dalam pembangkit listrik termasuk batu bara, gas alam, minyak bakar, tenaga nuklir, dan energi terbarukan seperti surya, angin, hidroelektrik, dan biomasa. Pemilihan bahan bakar dipengaruhi oleh tersediaan harga, dampak lingkungan, dan kebijakan energi nasional. Berikut disajikan data komposisi bahan bakar pembangkit listrik di Indonesia. Jadi di sini ada komposisi bahan bakar pembangkit listrik di Indonesia dari tahun 2009 sampai 2017 ya. Nah, di sini yang coklat ini ada minyak, kemudian yang orange ada gas alam, kemudian yang hijau tua ini ada batu bara, kemudian yang biru ada hidroelektrik, kemudian yang hijau terang ini adalah energi terbarukan. Nah, jadi kalau nanti melihat soal semacam ini, Anda langsung fokus saja ke tabelnya ya. Biasanya ciri-cirinya adalah perhatikan tabel yang apa komponen yang lebih besar ataupun yang sangat kecil. Nah, di sini kelihatan bahwa berapa sih energi yang terbarukan itu teman-teman bisa lihat ukurannya adalah di sini yang minyak ada 25, 29 kita saya kasih contoh saja ya. Kemudian di gas alam ada 25 juga, kemudian batu bara ada 39, 8 hidroelektrik, maka yang di atas ini sisanya adalah 100 dikurang dari jumlah ini, itu sisanya. Kalau ada data seperti ini, jadi yang hijau ini tidak usah, biasanya kita tidak usah perhitungkan, ataukah teman-teman bisa menghitung, tapi dengan melihat dulu soal yang ditanyakan ya. Kalau eh, teman-teman harus memperhatikan betul soal yang ditanyakan di dalam subtes itu ya. Gitu. Nah, coba kita, apa sih yang ditanyakan dari soal ini? Coba kita lihat soalnya. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, persentase persentase komposisi bahan bakar yang mengalami peningkatan terbesar dari tahun sebelumnya adalah, jadi kita melihat berapa sih persentase bahan bakar yang lebih besar dari persentase tahun sebelumnya. Energi terbarukan di 2011, kita lihat pilihannya hidroelektrik 2010, batu bara 2012, gas alam di 2012, batu bara 2011. Coba kita periksa dulu yang energi terbarukan 2011 ya. Nanti Uncle berikan tipsnya ya. Di 2011 itu di sini nampak kecil perubahan ya, perubahan tidak terlalu signifikan ya. Di sini. Ah,
Karena kenapa? Sebenarnya kalau kita jumlah ini, kemudian kurang misalnya ini 23, ini kan jadinya 44 ditambah 40 berarti 88,1 ditambah 6,8, berarti di sini ada 94,9, berarti sisanya ini adalah 5,1 ya, gitu ya, 5,1. Sementara di sini ada 22, 25 berarti 47. Nah, kemudian 47 di sini berarti 85. 85 tambah 12, 97 berarti di sini 3. Berarti perubahannya sekitar 2,1 ya. Berarti coba kita periksa yang lain. Nah, kalau mau periksa itu kita periksa satu-satu dulu ya, kemudian Angkel berikan triknya ya. Hidroelektrik 2010. Nah, kemarin kita lihat hidroelektrik 2010 yang biru ya. Coba kita 2010 berarti 8 ke 12 itu hanya meningkat 4 ya. Ini tadi 2,1, ini meningkat 4. Ah, kemudian kita lihat eh, batu bara di tahun 2012 ya. Batu bara di tahun 2012. Batu bara yang hijau ya di tahun 2012 berarti kita lihat peningkatannya di tahun sebelumnya 2011 ke 2012. Ini 50,3 kurang 44 itu dapat 6,2 ya. Oke. Nah, kemudian kita cek lagi gas alam di 2012. Gas alam itu yang ya oke yang orange ya. Di 2012 21 ke 23,4 itu berarti peningkatannya cuman sekitar 2,3 2,4 ya. Oke. Sementara yang terakhir batu bara di 2011. Batu bara di 2011 berarti selisihnya antara 2010 ya, batu baranya. Berarti ini ke sini itu berarti 6,1. Nah, perhatikan hanya ini yang hampir sama ya. Nah, namun yang masih lebih tinggi batu bara di tahun 2000 peningkatannya dari 2011 ke 2012 itu 6,2, sementara dari 2010 ke 2011 itu hanya 6,1. Berarti eh, perubahan yang lebih tinggi ataukah persentase komposisi bahan bakar yang mengalami peningkatan terbesar dari tahun sebelumnya adalah batu bara di tahun 2012 ya. Nilainya 6,2 ya. Tadi ini 6,1. Berarti yang benar adalah C. Nah, teman-teman, kalau dapat soal begini, kalau mau periksa biasanya triknya ya, kalau periksa, periksa dulu yang paling banyak yang ada di pilihan. Misalnya di sini energi terbarukan cuma satu pilihan, hidroelektrik satu pilihan, batu bara dua pilihan ya. Jadi langsung periksa dulu batu bara ya. Ah, periksa dulu cepat ini. Nah, dari sini biasanya itu salah satunya adalah jawaban yang benar. Jadi begitu cara cepat kalau mau memeriksa setiap pilihan yang mana sih yang bersesuaian ya. Oke, jadi jawaban untuk pengadaan pemecahan masalah di soal pertama ini adalah batu bara C ya. Itu tadi model diagramnya ada diagram batang gabungan ya. Jadi satu diagram itu langsung memenuhi 5 variabel bahan pembangkit listrik ya. Nah, kemudian di sini ada periode tahun dari tahun ke tahun 2009 sampai 2017. Kemudian ke apa ke atas ini di sumbu Y ini adalah persentasenya, di sumbu X adalah tahun. Tetapi di sini model diagramnya adalah diagram batang gabungan ya, gabungan dari beberapa variabel yang sudah disediakan. Coba kita lihat di soal berikutnya. Di sini modelnya adalah grafik ya. Nah, di sini ada di sumbu X-nya. Di sumbu X-nya itu eh, ada hasil panen dalam kuintal-kuintal artinya per 100 kilo ya. Gitu. Jadi 100 kilogram itu sama dengan 1 kuintal ya. Berarti 1 kuintal itu 10 kuintal itu sama dengan 1 ton ya. Gitu. Nah, kemudian di sumbu X ini ada tahun ya, tahun. Kemudian grafiknya itu menunjukkan ada 3 grafik yang berbeda. Jadi itu setiap warna menunjukkan hasil panen ya, singkong yang hijau, kentang yang kuning dan wortel yang merah. Nah, kalau melihat soal seperti ini, langsung perhatikan saja grafik dan perhatikan pertanyaannya. Apa pertanyaan yang diminta? Berdasarkan grafik tersebut, persentase peningkatan hasil panen terbesar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya ya. Jadi sama dengan soal pertama, tetapi ini hasil panen. Nah, tetapi ini modelnya tadi grafik ya.
Nah, kalau dari grafik yang kita lihat, coba kita terapkan teknik yang tadi ya, periksa dulu yang paling yang banyak ya, berarti kita periksa singkong ya. Gitu. Berarti singkong yang hijau ya, berarti ada di tahun 2016 yang paling tinggi ya. Nah, perubahan di tahun sebelum langsung perhatikan. Nah, boleh juga pakai teman-teman langsung lihat garis yang paling mencolok perubahannya. Di berarti 2016 singkong dan wortel di 2018 ya, karena dari tahun sebelumnya ya, berarti di sini titiknya perubahan itu ya. Berarti 2018. Singkongnya ada di 2016. Nah, bisa juga pakai itu langsung dapat ya. Bisa. Berarti di sini eh, kita periksa, oke ada sinkron 2016 ya. Wortelnya tadi 2018, tapi tidak dipilihan karena di pilihan hanya dituliskan wortel 2016, berarti ini salah ya. Ah, jadi langsung kelihatan jawaban yang tepat ya. Tetapi kalau mau juga periksa, boleh juga dengan cara yang tadi ya. Jadi begitu teman-teman cara menjawab soal pengenalan dan pemecahan masalah. Adapun bentuk lain dari soal pengenalan dan pemecahan masalah itu juga bisa dalam bentuk narasi kesimpulan berdasarkan data di atas, manakah kesimpulan atau kepernyataan yang bersesuaian dengan data. Misalnya seperti apa soal yang Uncle sajikan di pendalaman dan pemecahan masalah di video sebelumnya. Jadi seperti itu model soal penalaran dan pemecahan masalah yang teman-teman bisa pelajari, juga bisa dalam bentuk wacana, wacana dalam artian seperti ini ya. Jadi nggak ada tabelnya, ini cuman informasi yang ada di tabel ini ditulis dalam bentuk uraian kalimat seperti yang di atas ini ya. Gitu. Dia ditulis dalam bentuk uraian kalimat. Bisa juga dia dalam bentuk tabel ya. Teman-teman bisa pelajari lebih lanjut. Itu bentuk soal penanganan dan pemecahan masalah untuk menjadi bahan teman-teman mempersiapkan SKB Cat dosen Kemendikbud ya. Teman-teman harus pastikan bahwa di soal penanganan dan pemecahan masalah ini bisa diamankan 20 soal itu benar semua. Saya doakan teman-teman bisa lulus menjadi ASN di tahun 2024 ini. Tidak ada yang bisa menghalangi teman-teman untuk menjadi ASN di tahun ini kecuali tiga perkara. Yang pertama, rasa malas dari belajar. Yang kedua, lalai terhadap doa. Yang ketiga, sombong terhadap takdir. Oleh karena itu, senantiasa belajar, senantiasa berdoa, dan serahkan hasilnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.